Ada seorang pemuda yang mengeluhkan tentang perbuatannya kepada ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adam. Bahwasanya ia mengeluhkan tentang perbuatannya yang seringkali berbuat maksiat kepada Allah dan melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Ia ingin sekali bertobat, akan tetapi ia tidak pernah bisa untuk bertobat. Lalu seorang pemuda ini meminta nasihat kepada seorang ulama besar agar dia bisa meninggalkan terhadap perbuatan maksiatnya. Lalu ulama besar ini mengatakan kepada seorang pemuda tersebut, jika engkau ingin meninggalkan terhadap perbuatan engkau yang dulu, maka dengarkanlah nasihatku. Lalu ulama besar ini pun memulai nasihatnya. Yang pertama, silahkan engkau bermaksiat sesuka hatimu, asal jangan engkau bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini pun merasa bingung karena tidak akan mungkin bisa melakukan maksiat di luar bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ulama besar ini pun melanjutkan terhadap nasihatnya. Silahkan engkau bermaksiat di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal jangan ketika engkau sedang bermaksiat Allah melihatmu. Maka pemuda ini pun merasa heran karena tidak akan mungkin dia bisa melakukan maksiat tanpa Allah melihatnya. Karena dia pun sadar karena Allah ini adalah Maha Zat yang melihat terhadap perbuatan hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Lalu yang ketiga, seorang ulama besar ini pun melanjutkan terhadap nasihatnya. Silahkan engkau bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak apa-apa Allah melihat engkau bermaksiat. Asalkan ketika engkau bermaksiat tidak ada satu orang pun yang melihat engkau ketika engkau sedang bermaksiat. Dan dia pun merasa bingung karena dia pun adalah seorang manusia. Ketika dia merasa sedang bermaksiat dan tidak ada orang lain yang melihat, dan dia pun merasa bahwa dirinya adalah seorang manusia yang mungkin yang dikategorikan sebagai orang yang melihat terhadap dirinya sendiri. Lalu ulama ini pun melanjutkan nasihatnya yang keempat. Silahkan engkau bermaksiat di bumi Allah, asal jangan engkau memakan rezeki darinya. Pemuda ini pun merasa dibingungkan kembali atas pernyataan ulama tersebut, karena ia yakin bahwa ia tidak akan mungkin bisa untuk bermaksiat bukan atas rezeki darinya. Lalu ulama ini pun melanjutkan pertanyaannya yang kelima. Silahkan engkau bermaksiat di bumi Allah, asalkan ketika nanti ada malaikat maut yang akan mencabut terhadap nyawamu, engkau bisa menghentikannya dan engkau berkata kepada malaikat tersebut, jangan cabut dulu nyawaku, sesungguhnya aku ingin bertobat dulu. Pemuda ini pun tidak dapat menjawab pertanyaan dari ulama tersebut, dan akhirnya pemuda ini pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiatnya yang dulu pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabul zina, dan janganlah engkau mendekati zina. Untuk mendekatinya saja sudah Allah larang, apalagi kita harus berbuat terhadap zina tersebut. Karena sesungguhnya maksiat yang kecil akan menjadi besar jika kita selalu melakukan dan mengulang-ulanginya. Maka mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua dan bisa menjadikan motivasi untuk kita semua. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.